Arya adalah seorang pemuda yang gemar berpetualang. Sejak kecil, ia memiliki ketertarikan pada alam liar dan sering mendengar cerita mistis tentang alas Purwo. Namun, rasa ingin tahunya selalu mengalahkan ketakutannya. Pada suatu hari yang cerah, Arya memutuskan untuk menjelajahi alas Purwo, hutan yang terkenal angker dan penuh misteri. Banyak orang memperingatkannya agar tidak masuk terlalu dalam, tetapi Arya hanya tersenyum. Baginya, cerita-cerita itu hanyalah mitos yang bertujuan untuk menakut-nakuti. Setelah berjalan beberapa jam, Arya menemukan sebuah danau yang memancarkan keindahan luar biasa. Airnya begitu jernih hingga dasar danau terlihat jelas, dikelilingi oleh pepohonan rimbun yang menambah suasana damai. Kabut tipis melayang di atas permukaan air, menciptakan pemandangan yang seperti keluar dari dunia lain. Arya merasa tertarik dan memutuskan untuk beristirahat di tepi danau tersebut. Saat ia duduk menikmati keindahan alam, tiba-tiba ia mendengar suara lembut menyapanya. "Indah, bukan?" Suara itu berasal dari seorang wanita yang berdiri tak jauh darinya. Arya terkejut, tetapi segera menyadari bahwa wanita itu bukanlah sembarang orang. Wajahnya begitu cantik, dengan mata hitam yang tajam dan senyuman yang memancarkan pesona misterius. Rambut panjangnya tergerai indah, seakan menyatu dengan angin yang berhembus pelan. Arya merasa dirinya terpaku, tidak bisa mengalihkan pandangannya. "Siapa kamu?" tanya Arya akhirnya, setelah mampu menguasai dirinya. Wanita itu tersenyum tipis. "Namaku Sekar," jawabnya dengan suara lembut. "Aku sering datang ke sini. Danau ini adalah tempat favoritku." Arya merasa ada sesuatu yang aneh pada Sekar, tetapi pesonanya terlalu kuat untuk diabaikan. Mereka mulai berbicara, dan Arya merasa percakapan itu begitu alami. Sekar memiliki pengetahuan luas tentang hutan dan alam, seolah-olah ia adalah bagian dari tempat itu. Arya semakin terpesona, merasa ada ikatan yang tumbuh di antara mereka meski baru saja bertemu. Hari berganti menjadi senja, tetapi Arya tidak merasa ingin pergi. Matahari perlahan tenggelam di balik pepohonan, menciptakan refleksi keemasan di permukaan danau. Sekar mengajak Arya untuk kembali ke jalan utama sebelum gelap tiba. "Hutan ini bukan tempat yang aman saat malam," katanya dengan nada serius. Arya menurut, tetapi dalam hatinya ia berjanji akan kembali untuk menemui Sekar lagi. Ada sesuatu tentang wanita itu yang membuatnya merasa hidup, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam minggu-minggu berikutnya, Arya sering kembali ke danau itu. Setiap kali, ia menemukan Sekar sudah menunggunya di tempat yang sama. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang kehidupan, mimpi, dan rahasia alam. Arya merasa semakin dekat dengan Sekar, dan perasaannya mulai tumbuh menjadi cinta. Namun, ada hal-hal yang membuat Arya penasaran. Sekar jarang berbicara tentang dirinya sendiri. Ia selalu menghindari pertanyaan tentang asal-usulnya atau keluarganya. Setiap kali Arya bertanya, Sekar hanya tersenyum dan mengalihkan pembicaraan. Meskipun begitu, Arya tidak peduli. Baginya, Sekar adalah segalanya yang ia butuhkan. Suatu malam, Arya memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Di bawah sinar bulan purnama yang memantul di permukaan danau, ia menggenggam tangan Sekar dan berkata, "Aku mencintaimu. Aku ingin kau menjadi bagian dari hidupku." Sekar terdiam sejenak, menatap Arya dengan mata yang bercahaya. "Arya," katanya perlahan, "aku juga mencintaimu. Tapi ada sesuatu yang perlu kau ketahui sebelum kita melangkah lebih jauh." Arya merasa jantungnya berdegup kencang. "Apapun itu, aku akan menerimanya," katanya dengan penuh keyakinan. Sekar menundukkan kepala, seolah-olah sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Akhirnya, ia berkata, "Jika kau benar-benar mencintaiku, kau harus berjanji untuk tidak pernah bertanya tentang masa laluku atau asal-usulku. Kau harus menerima diriku apa adanya, tanpa syarat." Arya terkejut mendengar syarat itu, tetapi ia tidak berpikir panjang. "Aku berjanji," katanya tegas. "Aku tidak peduli siapa kau atau dari mana asalmu. Aku hanya ingin bersamamu." Mendengar itu, Sekar tersenyum lembut.
Mereka saling berpelukan di bawah sinar bulan, dan malam itu menjadi awal dari sebuah perjalanan cinta yang penuh misteri. Pertemuan Arya dan Sekar di tepi danau bukanlah kebetulan. Ada takdir yang mengikat mereka, meskipun Arya belum menyadarinya. Di balik kecantikan dan pesona Sekar, tersembunyi rahasia besar yang kelak akan mengubah hidup Arya selamanya. Namun untuk saat ini, Arya hanya merasakan kebahagiaan yang murni, tanpa mengetahui apa yang menantinya di masa depan. Pernikahan Arya dan Sekar dilangsungkan secara sederhana. Mereka memilih untuk melangsungkan upacara di tepi danau tempat pertama kali mereka bertemu. Hanya sedikit orang yang diundang, sebagian besar adalah kerabat dan teman dekat Arya. Tidak ada keluarga dari pihak Sekar yang hadir, sesuatu yang cukup membuat para tamu bertanya-tanya. Namun Arya selalu menutupi hal itu dengan mengatakan bahwa Sekar adalah seorang yatim piatu yang memilih untuk hidup mandiri. Setelah menikah, mereka memutuskan untuk tinggal di rumah kecil yang terletak di desa dekat hutan Alas Purwo. Rumah itu cukup nyaman dengan taman kecil di depannya, tempat Sekar sering menghabiskan waktu menanam bunga dan merawat tanaman. Kehidupan mereka tampak bahagia. Arya merasa hidupnya sempurna dengan kehadiran Sekar di sisinya. Namun, seiring berjalannya waktu, Arya mulai menyadari beberapa hal aneh tentang istrinya. Sekar memiliki kebiasaan yang tidak biasa. Ia selalu menghindari keluar rumah saat malam hari, dan ia tampaknya memiliki ketertarikan yang luar biasa terhadap ular. Suatu ketika, Arya menemukan Sekar berbicara dengan seekor ular kecil di taman. Ia tertawa kecil dan menganggap istrinya hanya bercanda, meskipun dalam hatinya ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Selain itu, ada kebiasaan lain yang membuat Arya penasaran. Setiap malam saat Arya sudah tertidur, Sekar sering keluar dari kamar. Arya tidak pernah tahu kemana istrinya pergi, dan setiap kali ia bertanya, Sekar hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia hanya berjalan-jalan untuk menikmati udara malam. Meski merasa sedikit aneh, Arya memilih untuk mempercayai istrinya. Ia teringat pada janjinya untuk tidak mempertanyakan masa lalu atau kebiasaan Sekar. Suatu malam, rasa penasaran Arya mencapai puncaknya. Ia memutuskan untuk pura-pura tertidur dan diam-diam mengikuti Sekar. Saat jarum jam menunjukkan tengah malam, ia mendengar suara langkah kaki istrinya yang pelan keluar dari kamar. Dengan hati-hati, Arya bangkit dan mengikuti Sekar dari kejauhan. Ia melihat istrinya berjalan menuju hutan dengan langkah yang ringan, seolah-olah hutan itu adalah rumahnya. Arya mengikuti Sekar hingga ke tepi danau tempat mereka pertama kali bertemu. Saat itu, bulan purnama bersinar terang, memantulkan cahayanya di atas permukaan air. Sekar berhenti di tepi danau dan berdiri diam sejenak. Arya menyembunyikan dirinya di balik semak-semak, mengamati istrinya dengan rasa ingin tahu yang bercampur cemas. Tiba-tiba, Sekar mulai melantunkan sebuah nyanyian dengan nada yang aneh namun indah. Suara nyanyiannya menggema di seluruh danau, dan perlahan kabut mulai muncul dari permukaan air. Arya merasa merinding, namun ia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Dari dalam danau, muncullah beberapa ekor ular besar yang berenang menuju Sekar. Arya merasa tubuhnya membeku saat melihat pemandangan itu. Sekar membungkuk dan berbicara kepada ular-ular tersebut, seolah-olah mereka adalah makhluk yang bisa mengerti bahasa manusia. Ular-ular itu tampak tunduk pada Sekar, melingkar di sekelilingnya seolah melindunginya. Arya merasa darahnya berdesir. Ia ingin keluar dari persembunyian dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi, namun ketakutan menahannya di tempat. Setelah beberapa saat, Sekar melangkah ke arah danau. Ia berjalan ke dalam air, dan Arya melihat sesuatu yang membuatnya hampir berteriak. Tubuh Sekar perlahan berubah. Kakinya menyatu dan membentuk ekor seperti ular. Kulitnya berubah menjadi sisik yang berkilauan di bawah sinar bulan. Arya menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan napas agar tidak mengeluarkan suara. Sekar kini berdiri di tengah danau dalam wujudnya yang sebenarnya. Ia adalah makhluk yang tidak sepenuhnya manusia, ratu siluman ular yang legendaris. Arya merasa seluruh tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu apakah yang ia lihat adalah mimpi buruk atau kenyataan. Namun, di balik rasa takutnya, ada perasaan lain yang muncul. Ia masih mencintai Sekar,
Meskipun apa yang ia lihat benar-benar mengubah pandangannya. Arya kembali ke rumah sebelum Sekar menyadari keberadaannya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan dan keraguan. Apa yang harus ia lakukan? Haruskah ia menghadapi Sekar dan meminta penjelasan? Atau haruskah ia diam dan berpura-pura tidak tahu? Keesokan paginya, Sekar kembali seperti biasa. Ia tersenyum lembut pada Arya dan bertanya apakah suaminya tidur nyenyak. Arya hanya mengangguk dan berusaha tersenyum, meskipun hatinya dipenuhi kegelisahan. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Rahasia besar Sekar akhirnya terungkap. Namun Arya masih terjebak dalam kebingungan. Cinta dan ketakutannya saling bertarung, membuatnya sulit untuk mengambil keputusan. Sementara itu, Sekar tampaknya tidak menyadari bahwa rahasianya telah diketahui. Arya harus menentukan langkah berikutnya, karena apa yang ia pilih akan menentukan nasib mereka berdua di masa depan. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang terus membayangi Arya. Ia berusaha menjalani kehidupan rumah tangganya dengan normal, tetapi bayangan malam itu di tepi danau tidak pernah hilang dari pikirannya. Setiap kali Sekar menatapnya dengan senyum lembut, Arya merasa bersalah karena telah mengetahui rahasia yang seharusnya tidak ia ketahui. Namun, ia juga tidak bisa menahan rasa takut yang semakin tumbuh di dalam hatinya. Pada suatu malam, Arya tidak lagi bisa menahan rasa penasarannya. Ia memutuskan untuk kembali ke tepi danau, berharap menemukan jawaban atas misteri yang menghantui pikirannya. Saat ia tiba, suasana di sekitar danau terasa sunyi dan mencekam. Kabut tipis melayang di atas permukaan air, menciptakan suasana yang sama seperti malam ketika ia melihat wujud asli Sekar. Arya berdiri di tepi danau, memandang air yang tampak tenang namun menyimpan begitu banyak rahasia. Ia bertanya-tanya apakah keputusannya untuk kembali ke tempat ini adalah langkah yang benar. Dalam hatinya, ia berdoa agar mendapatkan petunjuk tentang apa yang harus ia lakukan. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari balik semak-semak di dekatnya. Arya berbalik dengan cepat. Jantungnya berdegup kencang. Dari kegelapan, muncul seorang pria tua dengan wajah penuh keriput dan sorot mata tajam. Pria itu membawa tongkat kayu dan mengenakan jubah yang tampak lusuh. Tetapi ada sesuatu tentangnya yang membuat Arya merasa bahwa pria ini bukan orang biasa. "Kau pasti Arya," kata pria itu dengan suara serak namun penuh wibawa. Arya terkejut. "Bagaimana Anda tahu nama saya?" tanyanya dengan nada waspada. Pria itu tersenyum tipis. "Aku tahu banyak hal, termasuk tentang istrimu. Kau datang ke sini mencari jawaban, bukan? Aku bisa memberimu jawaban, tetapi kau harus siap mendengar kebenaran yang mungkin tidak ingin kau ketahui." Arya merasa bulu kuduknya meremang. "Siapa Anda?" tanyanya lagi. "Namaku Ki Sampar," jawab pria itu. "Aku adalah penjaga rahasia danau ini. Sudah berpuluh-puluh tahun aku mengawasi tempat ini dan makhluk-makhluk yang tinggal di dalamnya. Istrimu, Sekar, bukanlah manusia biasa. Kau pasti sudah mengetahuinya." Arya mengangguk pelan, meskipun hatinya masih belum sepenuhnya menerima kenyataan itu. Dia adalah siluman ular, bukan?" tanyanya dengan suara gemetar. Ki Sampar mengangguk. "Benar. Sekar adalah ratu siluman ular yang berasal dari danau ini. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi ia memilih untuk hidup sebagai manusia. Namun, hidup dengan makhluk seperti dia selalu membawa konsekuensi." Arya terdiam, mencoba mencerna kata-kata Ki Sampar. "Tapi, dia mencintaiku. Aku tahu itu. Dan aku mencintainya. Apa salahnya jika kami ingin hidup bersama?" Ki Sampar menatap Arya dengan sorot mata penuh iba. "Cinta kalian mungkin tulus, tetapi dunia manusia dan dunia siluman tidak pernah benar-benar bisa menyatu. Cepat atau lambat, kau akan menghadapi bahaya yang tidak pernah kau bayangkan. Kau harus memilih, Arya. Tetap bersamanya dan menerima segala risiko, atau meninggalkannya demi keselamatanmu." Arya merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Sekar, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan rasa takut yang terus menghantuinya.
Apa yang akan terjadi jika aku memilih untuk tetap bersamanya? Tanyanya. Ki Sampar menghela napas panjang. Siluman-siluman lain mungkin tidak akan menyukai keberadaanmu. Mereka bisa saja datang untuk mencelakanmu atau bahkan memaksamu pergi. Selain itu, rahasia Sekar tidak selamanya bisa disembunyikan. Jika orang-orang di desa mengetahui siapa dia sebenarnya, mereka tidak akan tinggal diam. Arya merasakan beban yang begitu berat di dadanya. Ia tahu bahwa tidak ada pilihan yang mudah dalam situasi ini. Aku butuh waktu untuk memikirkan ini, katanya akhirnya. Ki Sampar mengangguk. Aku mengerti. Tetapi ingatlah, waktu tidak selalu berpihak padamu. Buatlah keputusan sebelum semuanya terlambat. Setelah pria tua itu pergi, Arya kembali ke rumah dengan pikiran yang kacau. Sekar menyambutnya dengan senyuman seperti biasa, tetapi Arya merasa ada jarak yang mulai tumbuh di antara mereka. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Kata-kata Ki Sampar terus terngiang-ngiang di kepalanya. Keesokan harinya, Arya mencoba menjalani hari seperti biasa. Ia membantu Sekar di taman dan berbicara dengannya tentang hal-hal ringan, tetapi hatinya tetap gelisah. Ia ingin jujur kepada Sekar tentang pertemuannya dengan Ki Sampar, tetapi ia takut akan reaksi istrinya. Malam berikutnya, Arya kembali ke tepi danau. Kali ini, ia berharap bisa bertemu dengan Ki Sampar lagi untuk meminta saran lebih lanjut. Namun, yang ia temukan di sana adalah Sekar. Istrinya berdiri di tepi air dengan mata yang tampak sedih. Aku tahu kau telah mengetahui rahasiaku, kata Sekar tanpa menoleh. Arya terkejut. Sekar, aku. Sekar berbalik dan menatapnya dengan tatapan yang penuh kesedihan. Aku tidak pernah ingin kau mengetahui ini. Aku ingin kita hidup bahagia tanpa perlu memikirkan masa laluku. Tapi aku tahu, kebohongan tidak akan bertahan selamanya. Arya merasa hatinya sakit melihat air mata yang mengalir di pipi Sekar. Aku mencintaimu, Sekar. Aku tidak peduli siapa atau apa dirimu. Aku hanya ingin kita tetap bersama. Sekar menggeleng pelan. Cinta saja tidak cukup, Arya. Dunia kita terlalu berbeda. Kau telah memasuki wilayah yang tidak seharusnya kau masuki, dan aku takut sesuatu yang buruk akan terjadi padamu. Arya menggenggam tangan Sekar dengan erat. Aku tidak peduli. Aku akan melindungimu, apapun yang terjadi. Sekar tersenyum tipis, tetapi senyuman itu penuh dengan rasa sakit. Kita akan lihat apakah cinta kita cukup kuat untuk melawan takdir, katanya pelan. Malam itu, Arya dan Sekar kembali ke rumah dengan hati yang berat. Mereka tahu bahwa cobaan besar sedang menunggu mereka, tetapi mereka juga tahu bahwa cinta mereka adalah satu-satunya hal yang bisa menjadi pegangan di tengah badai yang akan datang. Pertemuan Arya dengan Ki Sampar membuka mata hatinya terhadap kenyataan yang lebih besar. Namun, cinta yang ia miliki untuk Sekar membuatnya tidak bisa mundur. Di sisi lain, Sekar tahu bahwa kebersamaan mereka akan membawa konsekuensi yang tidak terelakkan. Akankah mereka mampu melawan takdir yang telah dituliskan? Atau akankah cinta mereka hancur oleh kenyataan yang kejam? Hari-hari setelah malam pengakuan di tepi danau menjadi semakin sulit bagi Arya dan Sekar. Meskipun mereka mencoba menjalani kehidupan seperti biasa, ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Arya mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya tidak ia sadari. Cara Sekar berbicara dengan pelan saat bulan purnama mendekat, atau bagaimana Sekar terkadang menghindari cermin di rumah mereka. Namun, Arya bertekad untuk tetap bersama Sekar, apapun yang terjadi. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang di langit, Arya terbangun oleh suara aneh dari luar rumah. Ia mengintip dari balik jendela dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di tengah kebun belakang, Sekar berdiri dengan wujud setengah manusia dan setengah ular. Tubuh bagian bawahnya berubah menjadi sisik mengkilap, sementara matanya bersinar seperti cahaya bulan. Ia tampak berbicara dengan sesuatu di kegelapan, tetapi Arya tidak dapat melihat siapa atau apa yang menjadi lawan bicaranya. Arya tidak tahu harus berbuat apa. Ia ingin keluar dan mendekati Sekar, tetapi ketakutannya menahannya di tempat. Ia hanya bisa berdiri di balik tirai, menyaksikan pemandangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya.
Setelah beberapa saat, Sekar kembali ke wujud manusia dan masuk ke dalam rumah seolah tidak terjadi apa-apa. Arya pura-pura tertidur ketika Sekar masuk ke kamar, tetapi pikirannya terus dihantui oleh apa yang baru saja ia lihat. Keesokan harinya, Arya mencoba untuk bersikap normal. Ia mengajak Sekar sarapan bersama dan berbicara tentang hal-hal ringan, tetapi rasa canggung di antara mereka sulit untuk disembunyikan. Arya ingin bertanya kepada Sekar tentang apa yang ia lihat, tetapi ia takut akan jawabannya. Akhirnya, ia memutuskan untuk kembali menemui Ki Sampar di tepi danau. "Ki, aku melihatnya tadi malam," kata Arya dengan suara gemetar. "Aku melihat Sekar dalam wujudnya yang sebenarnya. Dia berubah di bawah sinar bulan purnama." Ki Sampar mengangguk pelan, seolah ia sudah menduga hal ini. Itu adalah bagian dari dirinya yang tidak bisa ia hilangkan. Arya, sebagai Ratu Siluman Ular, ia terikat pada kekuatan bulan. Ketika bulan purnama muncul, kekuatan aslinya tidak dapat ditahan. Arya merasa putus asa. Apa yang harus aku lakukan? Aku mencintainya, tetapi aku tidak tahu apakah aku bisa hidup dengan kenyataan ini. Ki Sampar menatap Arya dengan tatapan penuh simpati. "Cinta sejati selalu penuh dengan ujian, Arya. Tetapi kau harus ingat, dunia siluman dan dunia manusia tidak pernah dirancang untuk bersatu. Jika kau tetap memilih untuk bersamanya, kau harus siap menghadapi semua konsekuensinya, termasuk bahaya yang mungkin datang." Arya merasa hatinya berat mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa cintanya pada Sekar tulus, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan rasa takut yang semakin besar. Saat ia kembali ke rumah, Arya merasa bahwa keputusan yang harus ia buat semakin mendesak. Di malam berikutnya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Sekelompok pria dari desa datang ke rumah Arya dengan obor di tangan. Mereka meneriakkan tuduhan bahwa Sekar adalah makhluk jahat yang harus dihancurkan. Arya terkejut dan berusaha menenangkan mereka, tetapi para pria itu tidak mau mendengarkan. "Kami tahu siapa istrimu sebenarnya, Arya," teriak salah satu dari mereka. "Dia adalah siluman ular. Dia telah menipu kita semua dengan wujud manusianya, tetapi kami tidak akan membiarkan dia tinggal di sini lagi." Sekar muncul di pintu, wajahnya penuh dengan ketenangan yang aneh. "Aku tidak ingin melukai siapapun," katanya dengan suara lembut tetapi tegas. "Aku hanya ingin hidup damai bersama suamiku." Namun, kata-kata Sekar tidak mampu meredakan amarah para pria itu. Mereka mulai maju dengan obor dan senjata tajam, bersiap untuk menyerang. Arya berdiri di depan Sekar, mencoba melindunginya. "Berhenti!" teriak Arya. "Dia tidak bersalah. Dia tidak pernah mencelakai siapapun." Tetapi para pria itu tidak peduli. Mereka terus maju, dan Sekar akhirnya tidak punya pilihan lain. Dengan satu gerakan cepat, ia berubah ke wujud aslinya. Tubuhnya melilit salah satu pria yang mencoba menyerangnya, dan giginya yang tajam menyemburkan racun ke tanah. Para pria itu mundur dengan ketakutan, tetapi beberapa dari mereka tetap menyerang. Arya hanya bisa menyaksikan dengan rasa ngeri dan putus asa. Ia tahu bahwa Sekar tidak punya pilihan selain melawan untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi pemandangan itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Setelah pertempuran yang singkat tetapi brutal, para pria itu akhirnya melarikan diri, meninggalkan rumah Arya dalam keadaan porak-poranda. Sekar kembali ke wujud manusianya dan menatap Arya dengan air mata yang mengalir di pipinya. "Aku tidak ingin kau melihat sisi diriku yang seperti ini," katanya dengan suara bergetar. "Aku tidak ingin menjadi monster di matamu." Arya mendekati Sekar dan memeluknya dengan erat. "Kau bukan monster," katanya dengan suara tegas. "Kau adalah istriku, dan aku mencintaimu apa adanya. Aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan." Namun, di dalam hatinya, Arya tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Desa itu sekarang tahu siapa Sekar sebenarnya, dan mereka tidak akan berhenti sampai Sekar diusir atau bahkan dibunuh. Arya harus membuat keputusan besar, tetap tinggal di tempat itu dan menghadapi bahaya, atau pergi bersama Sekar untuk mencari tempat yang lebih aman. Malam penuh darah itu menjadi titik balik bagi Arya dan Sekar.
Cinta mereka diuji oleh ketakutan, kebencian, dan prasangka. Meski mereka saling mencintai, dunia di sekitar mereka tidak akan pernah menerima hubungan mereka. Akankah mereka mampu menemukan kebahagiaan di tengah semua penderitaan ini? Ataukah takdir akan memisahkan mereka selamanya? Setelah malam mengerikan itu, Arya dan Sekar memutuskan bahwa mereka tidak lagi bisa tinggal di desa. Amarah dan ketakutan warga terlalu besar, dan mereka tahu bahaya akan terus mengintai. Dengan berat hati, Arya menjual rumah mereka dan membawa Sekar pergi menuju tempat yang lebih terpencil. Mereka memulai perjalanan yang penuh harapan, tetapi juga rasa was-was akan masa depan. Dalam perjalanan, mereka tiba di sebuah desa kecil yang jauh dari peradaban. Tempat itu dikelilingi oleh hutan lebat dan pegunungan, sebuah lokasi yang tenang namun penuh dengan suasana misterius. Penduduk desa tersebut ramah, tetapi Arya dan Sekar tetap berhati-hati. Mereka tidak ingin siapapun tahu tentang rahasia Sekar. Mereka memperkenalkan diri sebagai pasangan suami istri biasa yang mencari kehidupan baru. Mereka menetap di sebuah pondok sederhana di tepi hutan. Arya bekerja sebagai petani, sementara Sekar mengurus rumah. Kehidupan mereka perlahan kembali normal, tetapi Sekar masih dihantui oleh perasaan bersalah. Ia merasa bahwa dirinya adalah beban bagi Arya, dan ia takut suatu hari nanti Arya akan menyesali keputusannya untuk tetap bersamanya. "Arya, apakah kau benar-benar bahagia?" tanya Sekar suatu malam ketika mereka duduk di depan perapian. Arya menatapnya dengan lembut. "Tentu saja, Sekar. Selama kau ada di sisiku, aku tidak membutuhkan apapun lagi." Sekar tersenyum, tetapi ada kesedihan di matanya yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia tahu bahwa cinta mereka telah menghadapi begitu banyak ujian, tetapi ia juga sadar bahwa dunia mereka berbeda. Ia takut bahwa perbedaan itu akan menjadi jurang yang tak terjembatani suatu hari nanti. Hari-hari berlalu, dan kehidupan mereka berjalan dengan damai. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Pada suatu malam, ketika Arya sedang tidur, Sekar mendengar suara bisikan di luar pondok. Ia keluar untuk memeriksa, dan di bawah sinar bulan, ia melihat sosok bayangan yang dikenalnya. Itu adalah salah satu bawahannya dari kerajaan siluman ular. "Ratu Sekar, kami telah mencarimu," kata sosok itu dengan nada hormat. "Kerajaan membutuhkanmu. Kami tidak bisa bertahan tanpa pemimpin." Sekar merasa jantungnya berdegup kencang. "Aku sudah meninggalkan kerajaan. Aku memilih hidup sebagai manusia bersama suamiku. Aku tidak akan kembali." "Tapi kerajaan dalam bahaya," kata sosok itu. "Jika kau tidak kembali, perang akan pecah. Banyak nyawa yang akan hilang." Sekar terdiam. Ia tahu tanggung jawabnya sebagai ratu siluman ular, tetapi ia juga tahu bahwa kembali ke kerajaan berarti meninggalkan Arya. Ia tidak bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Keesokan harinya, Sekar menceritakan semuanya kepada Arya. "Aku harus kembali ke kerajaanku," katanya dengan air mata yang mengalir di pipinya. "Mereka membutuhkan aku, Arya. Tapi aku tidak ingin meninggalkanmu." Arya merasa hatinya hancur mendengar itu, tetapi ia tahu bahwa Sekar tidak punya pilihan. "Jika itu yang harus kau lakukan, maka aku akan mendukungmu," kata Arya dengan suara bergetar. "Aku mencintaimu, Sekar, dan aku ingin kau bahagia, meskipun itu berarti kita harus berpisah." Malam itu, mereka menghabiskan waktu bersama untuk terakhir kalinya. Di bawah sinar bulan purnama, mereka saling berjanji bahwa cinta mereka akan tetap abadi, apapun yang terjadi. Sekar memeluk Arya dengan erat, berharap bahwa momen itu bisa berlangsung selamanya. Pagi harinya, Sekar pergi bersama bawahannya menuju kerajaan siluman ular. Arya hanya bisa berdiri di depan pondok, menyaksikan wanita yang dicintainya berjalan menjauh. Hatinya terasa kosong, tetapi ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Sekar kembali ke kerajaannya dan memimpin bangsanya dengan bijaksana. Ia menjadi pemimpin yang dihormati dan dicintai oleh rakyatnya, tetapi hatinya selalu merindukan Arya. Setiap malam, ia memandang bulan dan berharap bisa kembali ke sisi pria yang dicintainya. Sementara itu,
Arya melanjutkan hidupnya di desa kecil itu. Ia bekerja keras untuk mengisi kekosongan di hatinya, tetapi ia tahu bahwa tidak ada yang bisa menggantikan Sekar. Ia sering pergi ke tepi hutan dan duduk sendirian, berharap bahwa suatu hari Sekar akan kembali. Tahun-tahun berlalu, dan Arya menjadi tua. Namun, cinta dan kenangannya bersama Sekar tetap hidup di hatinya. Pada suatu malam, ketika Arya duduk di tepi hutan, ia mendengar suara lembut yang sangat ia kenal. Ia menoleh dan melihat Sekar berdiri di sana, masih cantik seperti pertama kali mereka bertemu. "Sekar?" bisiknya dengan suara penuh haru. Sekar tersenyum dan mendekati Arya. "Aku kembali, Arya. Aku tidak bisa melupakanmu. Aku memilih untuk meninggalkan kerajaanku demi kita." Arya merasa air matanya mengalir. "Tapi bagaimana dengan bangsamu? Aku telah menyerahkan tanggung jawabku kepada penerus yang lebih muda. Sekarang aku bebas untuk hidup bersamamu," kata Sekar dengan penuh keyakinan. Malam itu, mereka bersatu kembali, dan cinta mereka yang abadi akhirnya menemukan jalannya. Meskipun mereka harus melewati begitu banyak rintangan dan pengorbanan, mereka membuktikan bahwa cinta sejati mampu melampaui segala perbedaan. Arya dan Sekar hidup bersama di desa kecil itu hingga akhir hayat mereka. Kisah cinta mereka menjadi legenda di kalangan penduduk desa, sebuah cerita tentang pengorbanan, kesetiaan, dan cinta yang tak tergoyahkan oleh waktu dan ruang. Sekar, sang ratu siluman ular, dan Arya, seorang manusia biasa, telah membuktikan bahwa bahkan dua dunia yang berbeda pun dapat bersatu ketika cinta sejati menjadi jembatannya. Terima kasih sudah membaca kisah ini. Jangan lupa untuk mendukung karya ini dengan subscribe untuk mendapatkan cerita-cerita seru lainnya. Like jika Anda menikmati kisahnya. Share agar lebih banyak orang bisa menikmati cerita ini. Dukungan Anda sangat berarti. Sampai jumpa di cerita berikutnya.